Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ketemu lagi sahabat-sahabat muslimah masih di kajian tauhid tentang tafakur. Kali ini saya mau membawakan materi yang penting banget buat saya. Ya, nggak tahu ya kalau buat teman-teman, semoga juga bermanfaat buat teman-teman. Yaitu materi tafakur tentang merenungi betapa pentingnya menghitung diri setiap hari. Mungkin ada yang mengatakan bahwa iya, aku tuh nggak usah tiap hari nggak apa-apa gitu kan. Mungkin sebulan sekali gitu kan. Atau 3 bulan sekali gitu kan. Atau 1 tahun sekali. Nah teman-teman, kalau ternyata ya kan kita nggak menghitung diri kita setiap hari ya kan, kita maunya sebulan sekali aja deh, atau yang paling dekat seminggu sekali gitu kan, sebulan sekali ya, 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Kalau kita tiba-tiba ajalnya datang gimana? Mungkin kelihatannya gini ya, buat orang-orang yang sangat sibuk ya, sangat-sangat sibuk banget, itu mungkin kelihatannya no time, gak ada waktu ya kan. Tetapi teman-teman, kita semua perlu banget mengambil waktu ya, karena ini masih di materi-materi tafakur. Saya selalu mengingatkan lagi buat saya sendiri ya, mengambil waktu untuk tafakur ya. Kalau enggak ya waliyadzubillah ya. Ini saya mau membacakan firman Allah ya dalam surat At-Takwir ayat 4-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal qubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar, maka setiap jiwa mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang dilalaikannya. Wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Jadi manusia itu kalau masih di atas dunia itu memang kesadarannya itu memang belum benar ya. Manusia itu akan sadar sesadar-sadarnya ketika nanti sudah di dalam kubur. Ya, lebih sadar lagi kalau nanti sudah dibangkitkan. Ya, ketika kuburan-kuburan itu dibongkar. Maka manusia akan mengetahui apa yang telah perbuatan baiknya dan apa yang telah dilalaikannya. Nah, itulah kenapa kita perlu ambil masa untuk tafakur ya, setiap hari sebelum tidur. Kalau memang buat yang sibuk banget sebelum tidur. Tapi kalau yang udah terlalu bertahun-tahun ya, jarang mengambil masa untuk menghitung diri, saya sarankan ambil waktu yang lebih lama. Karena disitulah teman-teman akan menemukan keajaiban bahwa teman-teman ternyata ya Allah, saya kok banyak lalainya. Ibarat rumah nih teman-teman. Teman-teman tuh kan gak pernah keluar nih, di dalam rumah aja terus. Tiba-tiba ketika teman-teman keluar rumah, teman-teman lihat ke arah rumah teman-teman, ternyata rumahnya sudah miring, bahkan mau ambruk. Nah itulah kita juga gitu. Kalau kita nggak pernah tafakur, nggak pernah menghitung diri kita setiap hari, maka ya sedikit demi sedikit gitu kan ya. Bangunan rumah kita tadi itu yang sebenarnya bisa diperbaiki, nggak jadi diperbaiki karena kita nggak pernah melihat, kita nggak pernah tafakur. Ya, kita nggak pernah tafakur ke dalam diri kita. Sebagaimana bangunan tadi, kita juga nggak pernah memperhatikan bangunan itu mau miring, mau roboh, nggak peduli gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi penting banget ya, penting banget. Dengan tafakur kita akan mendapatkan keajaiban untuk lebih sadar. Ya, akan lebih sadar.
lebih sadar bahwa ternyata selama ini saya tuh terlalu lalai dengan perintahnya Allah. Ya kan, Allah sudah memberikan ini itu. Terkadang kita kan merasa kita solihah. Tapi kita nggak nyadar kalau kita tuh banyak perbuatan-perbuatan yang mungkin mendurhakai Allah. Mungkin secara lahiriah enggak, teman-teman. Secara kolbu. Ya kan, merasa lebih baik dari orang lain, merasa berharta, merasa berilmu. Aduh, ya Allah, itu saya tuh makanya saya ini banget lah, takut banget gitu kan. Takut banget sehingga saya merasa saya perlu mengambil masa untuk banyak-banyak tafakur gitu kan. Ya, di samping itu juga memang saya merasa sudah terlalu lama ya, maksudnya saya di bidang pemberdayaan diri sehingga saya tidak terlalu banyak mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hasil-hasil dari tafakur saya beberapa waktu ini, saya banyak sekali mendapatkan keajaiban ya. Contoh keajaiban yang saya dapatkan dari menghitung-hitung diri saya adalah saya itu kan tadinya risau ya. Saya risau dengan diri saya karena saya tuh nggak bisa berhenti minum teh manis. Saya ingin stop minum teh manis. Kan? Dan juga saya ingin agak ngerem minum Chococino. Chococino tuh ya kopi gitulah. Di masa-masa saya merenung itu, tafakur itu, ya Allah memberikan ilham ya lewat hamba yang lain untuk kemudian saya mengganti teh yang saya minum tadi itu dengan sesuatu yang lain. Jadinya sekarang saya minumnya bukan itu, tapi saya minumnya teh herbal, teh kunyit. Nah gitu teman-teman, bayangkan ya, itu sudah bertahun-tahun saya ingin stop dari teh itu, nggak bisa. Qadarullah, Allah memberikan keajaibannya. Masih banyak juga keajaiban yang lain, tapi saya ingin juga teman-teman ya kan sharing di komen di bawah ini, apa sih yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman itu tafakur ya, menghitung diri teman-teman gitu kan ya. Ya mungkin terkadang tuh orang melihat kita kan pakaian luarnya teman-teman. Orang melihat kita pakaian luarnya, orang nggak tahu pakaian dalaman kita, dalaman kolbu kita tuh nggak ada yang tahu. Ya, jadi dalam kolbu kita tuh ada lagi dalamannya ya, palung hati namanya ya, kolbu ya. Lalu bahasa agamanya syir, itu di dalam paling dalam lagi. Nah gitu teman-teman, jadi dengan kita banyak tafakur, banyak merenung, banyak memikirkan apa-apa saja yang sudah kita lakukan dan apa-apa saja yang sudah kita lalaikan ya. Kita hitung diri kita sebagaimana yang punya bisnis, yang kerja di kantor ya, menghitung-hitung laba gitu kan, menghitung-hitung kerugian, menghitung-hitung saldo gitu kan ya. Nah gitu teman-teman, kita juga perlu menghitung-hitung saldo kita. Agar kelak nanti ketika kuburan kita dibongkar, kita bukan menjadi orang yang menyesal, tapi kita justru menjadi orang yang senang karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu penting banget. Ya, saya yakin teman-teman di sekitar teman-teman itu sudah banyak sekali orang yang meninggal kan. Saya juga banyak teman-teman saya, seangkatan saya itu banyak yang sudah meninggal, sepupu saya usianya juga lebih muda dari saya sudah meninggal. Ya, saya sangka baik aja kalau ternyata mereka memang sudah banyak menghitung dirinya sebelum mereka meninggal. Nah, sekarang pelajaran buat kita yang masih hidup, ya kan? Kita perlu mengambil waktu untuk tafakur, untuk menghitung diri kita. Karena mama, papa, adik, kakak, suami, istri itu nggak bisa membantu kita menghitung, ya, nggak bisa membantu kita nanti di hadapan Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Mereka nggak ada waktu untuk menghitung-hitung diri kita. Maka kita yang harus menghitung diri kita sendiri, ya kan? Yang waliyadzubillah repotnya lagi kalau kita sibuk menghitung diri orang lain, gitu ya. Ya banyak istighfar ya, banyak istighfar karena
Kalau kita nggak banyak renungi diri kita, maka kita akan sibuk itu merasa orang lain. Astagfirullahaladzim. Saya tuh, banyak-banyak bertobat dari hal-hal seperti inilah. Kalau kita nggak banyak menghitung diri kita, maka kita akan sibuk menghitung dosa, aib orang lain. Nanti kalau kita banyak tafakur, kita akan banyak maklum. Bahkan akan diberikan hidayah dan taufik sama Allah bahwa orang itu melakukan hal itu karena memang itu atas izin Allah. Tapi kalau kita kredit banget nih kehidupannya, kita nggak bisa mendapatkan pemahaman itu, teman-teman. Kita nggak akan mendapatkan pemahaman bahwa, oh, orang itu melakukan itu karena memang Allah yang mengizinkan hal itu terjadi. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, makanya hal itu dibuat agar kejadian itu terjadi dalam hidup kita. So, mari kita ambil waktu untuk tafakur, merenungi ya, karena sangat penting sekali kita untuk menghitung diri kita setiap hari ya, agar saldo ya kan, agar saldo kebaikan kita, agar saldo ketaatan kita kepada Allah ya kan, itu semakin meningkat dari hari ke hari ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang defisit. Merasa kita sudah banyak berbuat amal baik, merasa kita sudah solihah di depan orang banyak, ternyata enggak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk semangat teman-teman ya, semoga kajian kali ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.